Sore itu, suara adzan menggema dengan jelas, guys. Rita masih berdiri terpaku di depan kamar tempat ibunya dirawat intensif. Tangan dan kaki kiri ibunya patah akibat kecelakaan, guys. Setelah seorang pengendara motor menabraknya dan langsung kabur. Insiden itu terjadi di jalan raya besar dekat terminal kota Kediri. Rita pun terus berpikir, guys, berusaha menenangkan hati dan pikirannya yang sedang kacau. Dari kejauhan, terlihat seseorang pria berjalan mendekat. Dia itu mengenakan sarung dan kopiah, guys. Langkahnya tegap seperti seorang ajudan yang penuh percaya diri. Dadanya terbusung ke depan. Itu adalah ayah Rita. Namanya Pak Hendra, guys. Dia terlihat sangat terpukul ketika mendengar bahwa istrinya mengalami cobaan yang berat seperti ini. Terlebih lagi, pelaku kecelakaan melarikan diri begitu saja. Pak Hendra yang selama ini dikenal sangat sabar, guys, kini berubah menjadi sangat sensitif. Meskipun beberapa hari terakhir ini dia lalui dengan penuh tekanan, ayah Rita ini tetap mengajaknya untuk sholat berjamaah, guys. Rita, ayo kita sholat berjamaah di musola. Ini sudah masuk waktu maghrib, ucap ayahnya, guys. Iya ya, tapi siapa nanti yang jaga ibu? Ada suster dan dokter di sini, jangan khawatir. Ayo kita sholat, jawabnya dengan tenang, guys. Sebenarnya Rita bukan takut untuk meninggalkan ibunya, guys. Dia hanya tidak ingin peristiwa kemarin terulang lagi. Saat ibunya menjerit ketakutan setelah melihat sosok aneh di rumah sakit ini, guys. Tidak heran, banyak pasien, bahkan keluarganya, merasa tidak nyaman berlama-lama di rumah sakit ini. Selain suasananya yang penuh dengan orang-orang yang sedang menghadapi musibah, tempat ini juga kerap diwarnai hal-hal yang di luar logika, guys. Seperti yang dialami ibunya kemarin. Dia berteriak ketakutan setelah melihat sosok seorang wanita berseragam suster. Namun, guys, wajah sosok itu, guys, sangat rusak dan hancur. Rita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibunya saat itu. Di satu sisi, Rita dan ayahnya tidak berada di ruangan bersama ibunya. Lah di sisi lain, ibunya itu benar-benar tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berteriak, meminta kepada pihak rumah sakit agar dipindahkan ke ruangan lain yang masih kosong. Sambil terus memikirkan ibunya, guys, Rita kembali bertanya kepada ayahnya soal permintaan ibunya itu untuk pindah kamar. Jadi gimana ya? Apa ibu sudah bisa dipindahkan kamarnya? Tanya Rita. Ayahnya hanya menggeleng pelan, guys. Ayah sudah konfirmasi ke bagian administrasi, tapi katanya hari ini belum ada kamar kosong. Semua kamar penuh dengan pasien. Jadi ayah memutuskan untuk tidak memaksa pindah. Jelas ayahnya kepada Rita, guys. Jawaban itu membuat hati Rita tidak tenang, guys. Dia mulai cemas, membayangkan ibunya yang mungkin akan mengalami hal-hal aneh lagi saat malam tiba. Tapi ya, kemarin itu ibu baru saja melihat sesuatu yang menyeramkan ya. Aku takut ibu nanti didatangin lagi ya, kata Rita dengan cemas, guys. Tiba-tiba ayahnya menghentikan langkahnya, guys. Rita tidak tahu apa yang membuat ayahnya berhenti begitu saja. Padahal musola sudah sangat dekat. Kita ini hidup berdampingan.
Hanya saja alam kita yang berbeda. Kita harus terus mendoakan ibumu agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus yang mungkin berkeliaran di rumah sakit ini, ucap ayah Rita dengan bijak, guys. Setelah mengatakan itu, Pak Hendra lalu mengusap kepala Rita. Gestur yang tidak biasa, guys. Ayahnya itu jarang melakukannya, apalagi dalam situasi seperti ini. Sepertinya ayahnya itu ingin Rita tetap tenang, agar masalah lain tidak datang menambah beban yang sudah ia rasakan begitu berat, guys. Sekarang kita sholat dulu. Nanti ayah yang berjaga di luar ruangan. Kamu di dalam ya, temani ibumu. Baru saja Pak Hendra selesai berbicara, guys, muadzin di musola itu langsung melantunkan iqomah. Mereka pun buru-buru mengambil wudhu dan segera melaksanakan sholat berjamaah, guys. Usai sholat berjamaah, Rita tidak langsung melipat mukenahnya. Dia ingin memastikan apakah ayahnya sudah keluar dari musola atau belum. Perlahan-lahan, guys, Rita meraih tirai pembatas antara soft laki-laki dan perempuan. Dari celah tirai itu, dia mengintip dan melihat ayahnya sedang duduk dengan kepala tertunduk. Sepertinya tengah berdoa untuk kesembuhan ibunya, guys. Rita pun tersenyum tipis melihatnya. Tidak ingin kalah dengan ayahnya, Rita pun merapatkan kedua tangannya, lalu mengangkatnya ke atas dan berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, guys. Dia memohon agar ibunya segera pulih. Tanpa dia sadari, air matanya, guys, mulai menetes, mengingat kondisi ibunya yang sangat menyedihkan itu. Dalam hatinya terasa begitu perih membayangkan cobaan bertubi-tubi yang menimpa ibunya itu, guys. Rita begitu larut dalam doa, sampai-sampai tidak sadar cukup lama dia berada di musola. Lah, ketika dia melihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, guys. Rita pun segera merapikan mukenahnya dan bersiap untuk keluar dari musola. Namun, guys, saat sudah di luar, Rita masih melihat ayahnya di dalam. Awalnya, dia mengira ayahnya itu tertidur karena kelelahan setelah seharian penuh merawat ibunya. Tapi, guys, Rita merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika dia teliti, guys, Rita tidak mendapati sandal ayahnya di dekat musola. Apa mungkin ayah menyembunyikan sandalnya supaya tidak diambil orang? Pikir Rita saat itu, guys. Dia pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan hanya ingin berpikir positif. Mungkin ayahnya sedang sangat rindu kepada Tuhan, berdoa lebih lama dan menyampaikan segala keluh kesahnya, guys. Rita yakin ayahnya bisa lebih kuat menghadapi ujian ini, guys. Akhirnya Rita pun memutuskan untuk meninggalkan ayahnya di musola. Setelah melakukan sholat maghrib, batin Rita terasa lebih ringan, guys. Seolah-olah beban yang selama ini menekan hati dan pikirannya telah sedikit terangkat, guys. Sekarang dia ingin segera kembali ke kamar ibunya, mendengarkan ceritanya dan memberinya semangat, guys. Lah, sepanjang perjalanan menuju kamar ibunya, guys, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari salah satu ruangan. Suara itu begitu menakutkan, guys. Mirip seseorang yang sedang kesurupan. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan komentar-komentar miring, guys. Keributan itu pun segera ditangani oleh para suster dan petugas rumah sakit yang dengan sigap menuju ke ruangan tersebut, guys. Rita bingung
bagaimana harus menanggapinya. Antara acuh tak acuh dan merasa kasihan, guys. Tapi kemudian dia teringat kata-kata ayahnya bahwa saat maghrib sosok ketiga dari kita bisa muncul, guys. Menurut ayahnya, sosok ini sering mengganggu orang-orang. Pikiran Rita pun langsung tertuju pada ibunya. Dia lalu segera mempercepat langkahnya menuju kamar ibunya, guys. Dia khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi kepada ibunya itu. Karena Rita tahu kalau ayahnya masih berada di musola. Kecemasan mulai merambat saat Rita memikirkan ibunya, guys. Dia semakin mempercepat langkahnya, guys, mendekati ruangan ibunya. Namun, guys, ketika jarak sudah dekat, kaki Rita mendadak terasa lemes. Seolah-olah, guys, tenaganya itu lenyap begitu saja. Rita berhenti. Dia berdiri kaku seperti patung, guys. Rasa khawatir di dalam hatinya kini bergeser menjadi rasa takut yang lebih dalam. Karena di hadapannya Rita melihat seseorang pria duduk dengan santai memegang ponselnya, guys. Rita mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat ini hanyalah mimpi. Namun, guys, saat pria itu menyadari keberadaan Rita, pria itu lalu berkata dengan suara yang dia kenal, "Rita, kamu baru sampai. Kamu itu loh, kok lama banget di musola? Padahal ayah nungguin kamu dari tadi di sini. Sudah hampir setengah jam loh." Rita pun mencoba untuk menenangkan dirinya, guys. Kalau ayahnya sudah dari tadi di sini, lah terus siapa pria yang mirip ayahnya yang dia lihat di musola tadi, guys? Untuk meyakinkan dirinya, guys, Rita lalu melihat sandal yang dipakai ayahnya itu. Tidak salah lagi, guys. Pria di depannya ini memang ayahnya. Rita pun langsung berlari memeluk ayahnya dengan erat, guys. "Loh, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak orang ketakutan begitu?" tanya ayahnya bingung, guys. Rita pun menjawab dengan suara bergetar. Tadi aku lihat ayah di musola. Makanya aku lama di sana ya." "Lihat ayah? Ayah kan dari tadi di sini nungguin ibumu. Memangnya kamu kenapa kok ketakutan begitu?" tanya ayahnya, guys. Rita pun perlahan melepas pelukannya. Lalu dia mulai menceritakan hal-hal aneh yang baru saja dia alami di rumah sakit ini, guys. Dari mulai kejadian aneh di musola sampai kejadian orang yang kesurupan tadi, guys. "Tadi ada pasien yang kesurupan ya? Itu yang teriak-teriak tadi," kata Rita, guys. Ayahnya pun mengangguk. "Oh, yang teriak-teriak itu ya? Iya ya. Apa mungkin itu ulah sosok ketiga yang ayah ceritakan?" tanya Rita, guys. Ayahnya pun lalu berhenti bermain ponsel. Lalu dia berkata, "Sosok ketiga itu memang ada, Rita. Kita ini gak hidup sendirian. Di waktu-waktu tertentu, makhluk-makhluk seperti itu suka berkeliaran, terutama di tempat-tempat seperti rumah sakit ini. Apalagi pas waktu maghrib dan tengah malam, mereka sering muncul. Jadi tidak heran kalau ibumu merasa ada orang masuk ke kamar, padahal tidak ada siapa-siapa. Ayah yang berjaga di luar juga tidak melihat ada yang masuk," kata ayahnya yang menjelaskan kejadian yang menimpa ibunya Rita, guys. Rita pun mulai paham kenapa ayahnya tampak begitu tenang menghadapi hal-hal aneh ini. Mungkin ayahnya sudah sering mengalami kejadian-kejadian serupa atau sudah terbiasa dengan kehadiran sosok ketiga itu, guys. Tidak lama kemudian, adzan Isya pun berkumandang. Mereka memutuskan untuk sholat di kamar ibunya
agar bisa tetap berada di sisi ibunya jika dia membutuhkan mereka sewaktu-waktu. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, guys. Rita meminta izin kepada ayahnya untuk beristirahat di dalam kamar ibunya. Sementara itu, ayahnya memilih untuk berjaga di luar dan tidur di sana, guys. Sebelum tidur, Rita bersih-bersih dahulu. Setelah itu, dia menghampiri ibunya, mencium keningnya dan mendoakan kesembuhannya, guys. Rita lalu mengambil 2 selimut yang sudah dia bawa dari rumah dan memberikan 1 selimut kepada ayahnya supaya dia juga bisa beristirahat dengan nyaman di luar ruangan, guys. Saat dia membuka pintu, pandangan di depan membuatnya sedikit terkejut, guys. Ayahnya ternyata sudah terlelap di kursi depan ruangan, guys. Terdengar suara dengkuran halus dari ayahnya. Suara yang jarang Rita dengar, guys. Rita merasa lelah yang dia rasakan tampaknya tidak sebanding dengan apa yang ayahnya rasakan, guys. Tubuh ayahnya terlihat benar-benar letih, seolah setiap tarikan nafasnya adalah usaha besar untuk memulihkan diri, guys. Rita pun lalu mendekat, menutupi tubuh ayahnya dengan selimut, lalu perlahan mencium keningnya, guys. Dalam hati, dia berdoa untuk kesehatannya, agar ayahnya itu tetap kuat menghadapi semua ini. Setelah itu, Rita pun kembali ke dalam ruangan ibunya dan menutup dirinya dengan selimut, guys. Seperti biasa, Rita membaca doa sebelum tidur, berharap malam ini dia bisa mendapatkan mimpi yang indah meski berada di rumah sakit yang sunyi dan dingin, guys. Lah, setiap kali jam menunjukkan pukul 10 malam ke atas, suasana di rumah sakit ini selalu berubah. Koridor yang tadinya ramai oleh aktivitas menjadi sunyi senyap, guys. Jarang sekali ada orang yang berjalan di luar setelah jam tersebut, dan atmosfer mulai terasa lebih mencekam, guys. Terutama jika malam sudah semakin larut. Saat Rita tertidur, tiba-tiba, guys, dia terbangun. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Dia itu mendengarkan suara bising dari luar, guys. Seperti suara kursi roda yang sedang diseret-seret di depan ruangan. Suara itu sangat mengganggu tidurnya, membuat dia terbangun dalam keadaan tidak nyaman, guys. Rita lalu melirik jam dinding di sudut ruangan. Saat itu, jarumnya menunjukkan pukul 1 pagi, guys. Dia pun mikir, mungkin ada pasien baru yang baru saja tiba di ruangan sebelah, dan mereka itu sedang menunggu petugas rumah sakit untuk datang. Rita pun mencoba untuk menenangkan diri dan kembali menutup wajahnya dengan selimut, guys. Dia lalu memejamkan mata, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. Namun, guys, saat Rita mulai merasa tenang, suara lain lah kok muncul, guys. Dia mendengar suara tawa anak kecil dari luar ruangan. Hal itu membuat hati Rita mendadak tidak nyaman, guys. Pikirannya mulai kacau. Kenapa ada suara anak kecil di jam seperti ini? Kata Rita dalam hati, guys. Semakin lama, suara itu semakin keras terdengar. Rasa penasaran pun mulai muncul dari hati Rita, guys. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takutnya juga semakin kuat. Dengan hati yang berdebar, akhirnya Rita memberanikan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Dia pun lalu melangkahkan kakinya menuju pintu, guys. Sesampainya di depan pintu, suara kursi roda itu perlahan-lahan mulai menjauh, bersamaan dengan suara tawa anak kecil yang sepertinya menghilang, guys. Lalu
Perlahan-lahan Rita membuka pintu, guys. Dan saat pintu sudah terbuka, pandangannya berubah drastis. Di kejauhan, Rita melihat sosok aneh, yaitu satu keluarga. Ada seorang ibu dan ayah, serta seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun, guys. Mereka berdiri menatap Rita dengan tatapan yang dalam, guys. Namun, guys, yang membuat dia benar-benar merinding adalah wajah mereka, guys. Wajah mereka itu sangat mengerikan. Wajahnya hancur, guys, seperti korban kecelakaan yang mengenaskan. Ketiga sosok itu mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Tapi, guys, wajah mereka tidak lagi seperti manusia biasa. Hancur, guys, berantakan. Rita pun tidak mampu berkata apa-apa lagi, guys. Tanpa pikir panjang, dia segera menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Dengan sekuat tenaga, guys, Rita berusaha menenangkan diri. Dia lalu berzikir. Mulutnya komat-kamit melafalkan doa, guys. Dia berharap pikiran dan hatinya kembali tenang. Setelah beberapa lama dari kejadian mencekam itu, akhirnya Rita pun bisa kembali tertidur hingga waktu subuh tiba, guys. Ayahnya yang selalu disiplin dalam hal ibadah membangunkan Rita dengan lembut saat adzan subuh berkumandang, guys. Rita, bangun Rita. Ayo kita sholat subuh dulu. Rita pun segera bangun, guys. Meskipun tubuhnya masih terasa berat akibat tidurnya yang tidak nyenyak semalam, guys. Singkat cerita, setelah Rita dan ayahnya menunaikan sholat subuh berjamaah di musola rumah sakit, ayahnya itu mengajaknya untuk mencari sarapan di luar, guys. Kita cari sarapan dulu yuk. Sekalian kita cari udara pagi biar segar, ajak ayahnya sambil tersenyum, guys. Rita pun mengangguk. Dia merasa lega bisa sejenak keluar dari atmosfer rumah sakit yang selalu membuat suasana hatinya terasa berat, guys. Saat mereka berjalan menuju luar rumah sakit, tiba-tiba, guys, mata mereka tertuju pada beberapa petugas yang sedang mendorong 3 kereta mayat. Mereka itu menuju ke ruang jenazah, guys. Rita langsung merasa penasaran. Seperti ada sesuatu yang menariknya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga jenazah itu, guys. Ayah, boleh kita berhenti sebentar? Aku ingin ke bagian administrasi sebentar, ucap Rita, guys. Ayahnya pun menatap Rita dengan sedikit heran. Namun ia mengangguk setuju, guys. Lalu Rita pun segera berlari kecil menuju bagian administrasi rumah sakit. Dan di sana dia bertanya kepada karyawan yang sedang bertugas, guys. Maaf, Mbak, saya mau tanya, pasien yang tadi dibawa ke ruang jenazah itu, mereka datangnya kapan ya? Tanya Rita, guys, berusaha agar nada suaranya terdengar biasa saja. Oh, itu ya. Mereka tiba tadi malam, Mbak, sekitar jam 12. Sayangnya, nyawa mereka tidak tertolong lagi, Mbak, jawab petugas itu sambil menghela nafas, guys. Kalau boleh tahu, mereka meninggal kenapa ya, Mbak? Tanya Rita lagi. Petugas itu pun lalu menghela nafas pelan, guys. Mereka itu satu keluarga, Mbak. Ada ayah, ibu, dan seorang anak. Mereka itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Jalan Jalibar di dekat Simpang 5, Mbak. Hati Rita pun kaget bukan main, guys, saat mendengar kata-kata satu keluarga itu. Pikirannya langsung melayang pada kejadian semalam saat dia melihat satu keluarga yang wajahnya rusak berdiri di koridor itu, guys. Setelah itu, Rita pun segera kembali ke tempat ayahnya
dengan menahan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya, guys. Ya, tadi malam aku dengar kursi roda dan anak-anak sedang tertawa ya. Aku didatangin mereka ya. Satu keluarga yang meninggal dalam kecelakaan itu ya. Rita menjelaskan semuanya dengan cepat, guys, dan mencoba mengendalikan tubuhnya yang bergetar. Mendengar itu, guys, wajah ayahnya berubah seketika. Beliau terdiam sejenak. Lalu dia berkata pelan, "Ayah juga dengar suara kursi roda itu tadi malam, tepat di depan ruangan ibumu. Tapi ayah kira cuma kebetulan. Jadi ayah tidak menghiraukannya karena ayah sangat lelah." Ucap ayahnya menjelaskan kepada Rita, guys. Dari kejadian ini, Rita sadar bahwa dimanapun kita berada, sosok-sosok dari dunia lain akan selalu muncul di waktu dan kondisi yang mereka anggap tepat, guys. Namun, satu hal yang ayahnya selalu katakan dan sekarang semakin Rita pahami, kita itu tidak boleh terlalu takut dengan mereka. Dan kita harus tetap mengingat serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, guys.